Setiap awal adalah langkah menuju akhir, dan dunia telah lama memulai langkah-langkah menuju kehancurannya. 14 abad yang lalu, di tengah gurun tandus, seorang lelaki bangkit membawa cahaya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wahyu pertama yang turun di Gua Hira, sejarah manusia berubah. Tapi tahukah kalian bahwa sejak itulah kiamat telah dimulai? Rasulullah bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain." Aku diutus dan kiamat seperti dua jari ini. Jarak antara beliau dan kiamat sedekat dua jari. Dunia berubah dari zaman kegelapan menuju cahaya, dari penyembahan berhala menuju sujud kepada Rabb semesta alam. Tapi sejak hari itu, sejak wahyu pertama, jam pasir akhir zaman mulai menipis. Bukan di masa kita dimulai, melainkan di masa beliau diutus. Dan kini, kita berada di ujung yang paling rapuh. Ketika cahaya ilmu meredup, dan manusia mulai mencintai dunia, tanda-tanda itu pun bermunculan satu persatu. Ulama pergi, bukan digantikan, tapi dilupakan. Ilmu hilang bersama jenazah mereka. Yang tertinggal hanya kebisingan dari lisan-lisan bodoh yang berani memfatwakan sesat dan diikuti oleh jutaan yang tak tahu arah. Musik lebih digemari daripada Al-Quran. Zina dianggap cinta. Khamr berganti nama jadi gaya hidup. Wanita berpakaian tapi telanjang. Tubuh jadi komoditas, bukan lagi kehormatan. Masjid menjulang indah, ber-AC, berlampu kristal, tapi kosong dari jiwa dan sujud yang khusyuk. Dan di zaman yang serba terbalik ini, seorang ibu melahirkan seorang anak yang kelak memperlakukannya seperti budak. Ibu dibentak, ayah dipermalukan, orang tua menjadi beban di mata anak-anaknya. Budak melahirkan tuannya, itulah tanda bahwa fitrah telah koyak. Langit menurunkan hujan, tapi bumi tak lagi subur, tanah tetap gersang. Seolah keberkahan telah dicabut. Dan waktu terasa melesat begitu cepat. Hari terasa seperti jam, minggu seperti hari. Kita hidup, tapi terburu-buru menuju akhir. Gedung-gedung tinggi dibanggakan, tapi akhlak makin runtuh dan dalam. Zaman memang berganti, bukan hanya pakaian dan bangunan, tetapi juga hati manusia. Ada masa ketika yang jujur dianggap pendusta, yang amanah dicurigai, dan kebenaran terasing di tengah lautan opini. Itulah zaman fitnah. Fitnah syahwat yang tak lagi disembunyikan. Fitnah syubhat yang dibungkus dalil dan dikemas modern. Yang bodoh diberi panggung, yang fasik diberi kekuasaan. Pemimpin zalim tersenyum di layar kaca. Sistem hukum rusak, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Keadilan ditukar dengan loyalitas. Dan yang lebih gelap dari malam, ketika fitrah manusia dikaburkan. Pria menyerupai wanita, wanita menyerupai pria.
Identitas menjadi pilihan, bukan anugerah. Penyimpangan dijaga undang-undang, dilindungi budaya, dirayakan oleh dunia. Normalisasi LGBT dan gender netral menghapus batas ciptaan Allah atas nama kebebasan dan cinta. Fitnah menyelimuti zaman, bukan karena cahaya tak ada, tapi karena manusia menolak untuk melihatnya. Ketika dunia menjadi kampung kecil, jarak tak lagi berarti. Pasar dari timur dan barat bersatu di ujung jari. Digitalisasi menyatukan segalanya, kecuali hati manusia. Kita hidup di zaman global, tapi tak lagi punya arah. Manusia berlari cepat, tapi banyak yang lupa kemana tujuannya. Umat Islam makin banyak, tapi seperti buih di lautan, terombang-ambing tanpa kekuatan dan arah. Agama tinggal nama, identitas di KTP, bukan dalam laku dan akhlak. Masjid ramai saat sholat Jumat, tapi kosong di waktu subuh. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Hari ini, yang berpegang teguh serasa menggenggam bara. Teknologi terus melesat, tapi jiwa makin mundur. Dunia makin terkoneksi, tapi hati saling menjauh. Tanah-tanah yang dulu diberkahi, kini dipenuhi darah. Dari Syam hingga Irak, dari Yaman hingga Palestina, api fitnah menyala, tak kenal belas kasihan.